Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to kelas 6 bersama Pak Nana Kurniawan. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah magnet, apa itu magnet, bentuk-bentuk magnet, kutub-kutub magnet, sifatnya, kemudian kegunaannya, dan bagaimana cara membuat magnet dan jenis benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet. Baik, untuk yang pertama tentang sejarah magnet, bagaimana magnet itu ditemukan. Magnet berasal dari nama suatu wilayah di Yunani kuno. Istilah magnet, magnetan, dan magnetik muncul sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Nah, kata magnet sendiri ternyata diambil dari bahasa Yunani yang berbunyi magnetis litos, yang memiliki arti batu magnesia. Nah, di wilayah bernama Magnesia, bangsa Yunani menemukan sebuah batu alam yang dapat menarik besi dengan kuat. Benda tersebut kemudian diberi nama magnetit sesuai dengan tempat ditemukannya. Hingga saat ini masyarakat luas mengenalnya sebagai magnet. Untuk yang kedua, pengertian magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Kalau menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet diartikan sebagai setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Jadi itu pengertian dari magnet ya. Nah, lalu bagaimana sih bentuk-bentuk magnet itu? Coba kita lihat ya. Yang pertama ada magnet batang yang berupa batang, kemudian ada juga magnet kemudian selanjutnya magnet ladang, ada lagi magnet berupa cincin, magnet jarum, dan magnet silinder. Nah, baik anak-anak, kita bahas satu persatu tentang bentuk-bentuk magnet ini ya. Yang pertama, magnet batang. Nah, magnet ini biasanya dipakai untuk kunci pintu pada lemari kaca dan kayu. Selain itu, juga bisa dipakai sebagai penutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, untuk magnet ladang ini dikenal juga dengan nama magnet tapal kuda karena seperti tapal kuda. Kegunaan magnet ini atau magnet tapal kuda ini adalah untuk mengangkat benda-benda magnetik. Oke, kita lanjut. Magnet jarum. Nah, magnet jarum ini biasanya dipakai untuk membuat kompas yang berfungsi sebagai petunjuk arah mata angin. Kita tahu kompas kan, di dalam kepramukaan pasti kalian tahu kompas di sana ada berupa jarum. Jarum itu merupakan magnet ya. Tujuannya untuk menunjukkan arah mata angin. Yang selanjutnya adalah magnet silinder. Magnet ini digunakan untuk kunci pintu pada kaca dan kayu. Kemudian magnet cincin. Magnet cincin ini digunakan untuk pembuatan pengeras suara seperti speaker di radio, bioskop, ataupun ponsel, dan mesin motor listrik dan lain sebagainya. Baik, pembahasan selanjutnya tentang kutub-kutub magnet. Setiap magnet memiliki dua tempat gaya magnetnya yang sangat kuat. Nah, daerah ini disebut dengan kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara disingkat U dan kutub selatan disingkat S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N ini merupakan kutub utara magnet tersebut, singkatan dari North yang berarti utara ya. Sedangkan S kutub selatannya, singkatan dari South yang berarti selatan. Oke, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih sifat-sifat magnet itu? Oke, yang pertama, magnet ini hanya dapat menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda loh yang bisa ditarik oleh benda
oleh magnet tersebut meski berada dalam jangkauannya. Nah, gaya magnet dapat menembus benda. Kemudian magnet juga mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, apabila kutub magnet yang senama atau sejenis didekatkan satu sama lain, maka kedua kutub tersebut akan saling tolak-menolak. Lalu sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Kemudian, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Jadi itulah beberapa sifat-sifat dari magnet. Baik, kita lanjutkan tentang jenis bahan magnet. Jadi berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, nikel, dan kobar. Yang kedua adalah bahan non-magnetis, terbagi atas paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat, contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mempelajari tentang medan magnet ya. Apakah itu medan gaya magnet tersebut? Jadi medan gaya magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih ada pengaruh gaya tarik magnetnya. Medan gaya magnet ini digambarkan sebagai garis lengkung yang disebut dengan garis gaya magnet. Nah, dari medan magnet tersebut akan berbentuk pola garis gaya magnet. Pola garis gaya ini ketika kutub yang sama jenis didekatkan terlihat garis gaya yang terbentuk saling menjauhi ya. Nah, hingga seolah ada ruang kosong. Misalnya kita dekatkan kutub utara dengan kutub utara atau kutub selatan dengan kutub selatan. Sementara itu jika kutub beda jenis didekatkan, kutub utara jika didekatkan dengan kutub selatan, maka terlihat pola garis gaya saling menyambung dari kutub ke kutub. Nah, ini adalah tentang contoh pola garis gaya magnet. Kita lihat di sana bubuk-bubuk besi itu akan membentuk pola-pola yang disebut dengan pola garis gaya magnet. Nah, selanjutnya tentang jenis magnet. Berdasarkan asalnya, magnet itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami ini tercipta di alam. Inilah yang ditemukan oleh penduduk Magnesia dahulu kala. Magnet ini sudah memiliki sifat kemagnetan dari semenjak ditemukan dan bersifat permanen. Yang kedua adalah magnet buatan. Jadi berdasarkan kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat, maka dibuatlah magnet. Maka seiring perkembangan zaman, manusia pun mulai mampu membuat magnet buatan. Tidak semua benda bisa dibuat menjadi magnet, namun benda yang memiliki magnet elementer lah yang bisa dibuat menjadi magnet. Nah, magnet buatan ini berdasarkan lamanya kekuatan magnet ada dibagi beberapa bagian. Yang pertama, magnet tetap. Magnet buatan ini memiliki kemagnetan tetap jika domain atau magnet elementernya teratur atau tetap, contohnya pada baja. Magnet buatan memiliki kemagnetan yang sementara jika domain atau magnet elementernya hanya bisa teratur sebentar, kemudian tak lama berserakan atau acak-acakan lagi, misalnya pada besi. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat magnet buatan. Yang pertama, membuat magnet dengan cara digosokkan. Besi atau baja yang digosok dengan magnet akan menjadi magnet. Nah, cara membuat magnet dengan gosokan adalah dengan menggosok besi atau baja satu arah. Gerakan searah ini mampu membuat magnet elementer menjadi searah.
Cara membuat magnet yang selanjutnya adalah dengan elektromagnetik atau dengan mengaliri arus listrik. Jadi caranya adalah lilitkan kawat tembaga di sekeliling paku, sambungkan ujung kawat ke kutub baterai, amati. Setelah tersambung maka paku akan memiliki gaya magnet dan bisa menarik logam-logam sekitarnya. Cara yang ketiga untuk membuat magnet ini dengan cara induksi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara induksi ini cukup mudah, yaitu dengan mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Namun magnet ini hanya sementara dan tidak tetap. Nah, lalu apa sih kegunaan magnet ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, kita bahas ya. Yang pertama, magnet ini digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, misalkan dinamo sepeda. Kemudian digunakan untuk kompas, jadi magnet juga digunakan sebagai petunjuk arah atau yang biasa kita kenal dengan sebagai kompas. Sebab kan ujung magnet di kompas itu akan selalu mengarah ke selatan dan utara. Nah, yang selanjutnya kegunaannya adalah untuk pintu lemari es. Jadi manfaat magnet selanjutnya adalah agar pintu lemari es bisa menutup. Magnet pada pintu lemari es ini membuatnya lebih efektif untuk menutup, yaitu dengan menggunakan gaya tarik menarik. Nah, untuk yang selanjutnya untuk biar rumah dan alat ukur listrik atau apa meter. Jadi itulah beberapa kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi kegunaan yang lainnya, kalian bisa cari sendiri ya. Nah, sampai pada akhir pelajaran. Jadi ini adalah tentang benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi umumnya terbuat dari logam, besi atau baja ya. Di sini ada baja, paku besi, klip kertas, uang logam, ada juga aluminium, tembaga, gunting dan lain sebagainya. Kalian bisa cari di tempat-tempat di lingkungan tempat tinggalmu. Baik, itu tentang benda yang dapat ditarik oleh magnet. Baik, terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau belum paham, silakan ulangi lagi.